Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita akan lanjutkan cerita sebelumnya, cerita yang berjudul Pocong Pak Gondo, di mana kejadiannya berada di sebuah desa yang dipimpin oleh seorang lurah baru yang bernama Edi. Edi yang baru saja diangkat menjadi lurah harus menghadapi permasalahan desa yang cukup rumit yang berkaitan dengan hal mistis. Seperti apa dia dibantu dengan sentat menyelesaikan permasalahan ini, kita akan langsung simak saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suatu malam yang sepi di desa yang tanpa adanya aktivitas, seakan sudah jadi kebiasaan baru, warga desa kini sudah tak berani lagi keluar di atas jam 9 malam. Teror pocong keluarga Gondo benar-benar membuat mereka ketakutan. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak kini sepi. Warung yang biasanya jadi tempat nongkrong anak muda juga hanya menyisakan bangku-bangku kosong tanpa ada siapapun. Karena sepinya desa ini, para pedagang keliling pun enggan mampir. Padahal biasanya ada saja penjual nasi goreng, jajanan ringan sampai es dawet yang lewat mencari pelanggan di jalan desa ini. Di saat semuanya enggan lewat desa, ada satu pedagang bernama Fahri yang menjual bakso. Tanpa ada rasa takut, Fahri percaya diri mendorong gerobaknya di pinggir jalan desa yang sepi, bersebelahan langsung dengan sawah yang gelap, sambil sesekali membunyikan piringnya untuk menarik pelanggan datang. Setelah berjalan jauh, sampailah Fahri di pos ronda yang kebetulan sedang ada 3 orang di sana. Karena lelah, ia pun menepikan gerobaknya di pinggir, berhenti sejenak dan ikut bergabung bersama mereka. Kebetulan Fahri juga sudah cukup mengenal anak-anak muda desa ini. "Wih, asik banget nih," kata Fahri dengan maksud mengagetkan mereka semua. Reza yang sedang asik bermain game bersama Dani dan Tejo hanya melirik ke arah si pedagang bakso. Dia lagi," kata Reza. "Ngapain sih kesini? Bikin lapar aja, tahu nggak sih?" kata Dani sambil menatap layar ponselnya. "Lapar? Beli dong. Bakso belum laku nih," balas Fahri sambil duduk di pos ronda. "Kalau ada duit sih pasti beli. Uang kita udah habis diperes sama dukun matre," jawab Tejo. "Ah, bilang aja kalian pelit kan. Udahlah, cuma 10.000 apa salahnya sih? Kenyang lagi." Fahri berusaha menarik minat mereka untuk membeli dagangannya. Tak cukup sampai di situ, ia langsung membuka tutup pancinya. Sontak asap dari dalam panci itu pun mengepul-ngepul keluar, membawa aroma bakso daging yang lezat. Dengan sengaja Fahri mengipas-ngipas anginnya ke arah mereka bertiga, supaya mereka bertiga mencium aroma bakso dan semakin lapar. Rese banget sih," kata Reza yang mulai kesal. "Kenapa? Enak ya baunya, makanya beli," kata Fahri sambil terus mengipas-ngipas aroma bakso ke arah mereka. Dani dan Tejo sudah habis kesabaran. Mereka sama-sama mematikan ponsel dengan wajah kesal. Udahlah, mending kita keliling, udah mau jam 11 nih," ajak Tejo. "Ya udah ayo, nanti kalau tukang bakso gila ini udah pergi, baru kita balik," tambah Dani. "Tahu nih, tukang bakso sialan, cuma kasih asapnya aja. Giliran kita ngutang gak boleh," kata Tejo. "Aku sumpahin ketemu pocong kamu di sini," ucap Reza. "Masa bodoh, mau pocong juga gak apa-apa, yang penting punya duit buat beli bakso," jawab Fahri dengan nada mengejek. Mereka bertiga keluar dari pos ronda dan memakai sandal masing-masing. Tanpa basa-basi, mereka berdua mulai berjalan meninggalkan pos ronda dengan perasaan jengkel. Sambil cekikikan, Fahri pun puas mengerjai mereka. Perlahan Reza dan kawan-kawan semakin menjauh, sampai akhirnya
Mereka belok dan masuk ke pemukiman warga hingga tak terlihat lagi. Bagus deh pada pergi. Aku jadi bisa rebahan di sini. Fahri lalu masuk ke pos ronda dan membaringkan badannya di pos tanpa alas apapun. Lantai keramik pos ini membuatnya merasa dingin, tapi masih bisa ia tahan. "Mas, beli bakso dong," ucap seseorang yang entah kapan datangnya. Tiba-tiba sudah ada di depan gerobak Fahri. Sampai-sampai Fahri pun kaget dibuatnya. Si penjual bakso lalu bangkit, wajahnya berseri saat melihat ada pelanggan yang datang. Seorang pemuda berkulit putih dan rambut ikal. Orang itu adalah Rian. Dengan wajah pucat pasi, Rian tersenyum ke arah Fahri. "Siap, bentar ya. Makan di sini apa bawa pulang?" tanya Fahri. "Makan di sini, Mas," jawab Rian. Dengan sigap, Fahri langsung mengambil mangkok dan mulai meracik bumbu untuk baksonya. Sambil bersiul-siul, "Huhuhuhu," ia mengerjakan pekerjaan yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini. Setelah semua bumbu masuk ke mangkok, ia membuka panci dan mengambil kuah beserta beberapa butir bakso. "Saus sama sambelnya ambil sendiri ya." Fahri memberikan semangkok bakso pada Rian, ditambah botol saus dan sambalnya juga. Rian menerima baksonya seperti orang pada umumnya. "Mas, duduk aja makannya," kata Fahri yang kemudian duduk di pos ronda. Rian menggeleng. "Saya maunya makan berdiri, Mas." Ia lalu membuang sendok dan garpu, kemudian langsung menuang bakso yang panas itu ke dalam mulutnya sekaligus, sampai-sampai kuahnya tumpah membasahi baju. "Hah, yang bener aja, Mas." Fahri menatap Rian dengan tatapan aneh. "Gak apa-apa, saya memang begini kalau makan," jawab Rian yang kemudian lanjut menuang bakso ke mulutnya. "Masih panas loh, Mas. Lagian gak keselak apa ya? Sampai kotor begitu bajunya." Sambil mengunyah bakso, Rian menggelengkan kepala. "Baru keluar, Mas?" tanya Rian. "Iya nih, biasa saya jualannya malam." "Enak, Mas, baksonya?" "Enak." "Mau nambah gak?" "Udah, cukup, udah kenyang." "Bungkus gak?" "Enggak, Mas." "Oke deh." Fahri lalu duduk meluruskan kedua kakinya sambil bersandar di dinding pos ronda. Sementara pelanggannya itu belum selesai memakan baksonya. Cara makannya membuat Fahri geleng-geleng kepala. Tapi baginya tidak masalah asal dia bayar. Saat sedang melihat sekitar, tanpa sengaja mata Fahri melihat ke arah jalan setapak. Di sana ada Tejo dan Reza yang sedang menatap ke arah Fahri dengan tatapan takut. Kedua pemuda itu berusaha memanggil Fahri dan menyuruhnya untuk lari. Tangan mereka berdua melambai dan mengisyaratkan untuk segera meninggalkan pos ronda. Akan tetapi, Fahri malah membalas dengan gestur mengejeknya dari jauh. "Kabur! Kabur!" teriak Tejo. "Dasar bego! Kabur! Pocong!" kata Reza mencoba memperingati Fahri. Pedagang bakso itu lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan, membelakangi Rian dan gerobaknya. Dengan wajah bingung, ia melihat ke arah Reza dan Tejo yang terus-menerus meneriakinya. "Pocong! Itu pocong!" "Apaan sih? Pocong apaan? Mau nakut-nakutin?" "Alah, gak mempan," balas Fahri. Karena Fahri yang juga tak paham dengan kode mereka, Reza dan Tejo akhirnya memilih untuk berlari memasuki jalan setapak. Mereka berdua ketakutan, sementara Fahri hanya bisa menertawakan kedua pemuda yang tampak aneh di matanya. "Dasar, gak bisa lihat orang dapat pelanggan apa ya? Gak asik banget, menakut-nakutin malah gagal. Mana ada pocong di sini," kata Fahri dengan sombong. "Mungkin yang mereka maksud pocong itu saya, Mas," kata Rian dari arah belakang. "Hah? Maksudnya?" Fahri lalu berbalik badan dan menatap ke arah Rian. Akan tetapi, Rian yang semula membeli baksonya kini sudah berubah wujud.
Rian memakai kain kafan yang membungkus badannya, lalu sepasang kapas kecil terpasang di kedua lubang hidungnya. Rian tersenyum sambil menatap Fahri dengan wajah pucatnya dan bola mata yang putih. "Makasih mas, baksonya enak." Fahri yang semula diam mematung kini tersadar. Badannya gemetar hebat dan nafasnya mulai memburu. Matanya melotot melihat sosok pocong yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. Setan!" teriak Fahri yang kemudian langsung lari tunggang langgang. Saking ketakutannya, Fahri meninggalkan gerobaknya di pos ronda. Beberapa kali juga ia tersandung batu dan terjatuh. Tapi segera ia berdiri dan lanjut lari dengan begitu panik. "Tolong, setan!" teriak Fahri di tengah kegelapan malam tanpa ada satupun warga yang berani keluar rumah, apalagi menolongnya. Sosok pocong yang menyerupai Rian pun tertawa puas, kemudian terbang meninggalkan pos ronda. Sementara itu, suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar di jalan desa. Motor dengan barang bawaan yang cukup banyak itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai jaket berwarna merah lengkap dengan helm dan sarung tangan. Di jaketnya terdapat sebuah tanda nama bertuliskan Bima. Sambil melihat sekitar, ia terus menancap gas. Sesampainya di pertigaan, Bima ambil jalan ke kanan menuju kawasan pemukiman warga. Setelah beberapa puluh meter berjalan, sampailah ia di depan rumah megah berlantai 2. Cahaya lampu bersinar terang dari dalam rumah tersebut. Halamannya pun bersih, persis seperti rumah pada umumnya. Bima menepi dan mengambil sebuah kotak berwarna hitam dari dalam kantong belakang motornya. Ia matikan mesin motor, lalu berjalan mendekat ke gerbang rumah sambil melihat sekitar. "Permisi, paket!" teriaknya. "Iya," teriak seorang perempuan dari dalam. "Masuk saja mas, gak dikunci." "Oke bu, permisi ya." Bima lalu membuka pintu gerbang rumah yang tidak dikunci. Kakinya lalu melangkah mendekat ke dalam. "Masuk mas, buka aja pintunya." "Saya masuk ke dalam nih bu," tanya Bima. "Iya gak apa-apa, masuk aja." Sesuai permintaan pelanggannya, ia pun membuka pintu. Sebelum masuk, Bima lebih dulu melihat ke dalam. Tampak bagian dalam rumah yang tak kalah bagus dan mewah. Lantainya bersih mengkilap. Foto dan lukisan-lukisan terpajang menghias dinding. "Permisi, saya masuk ya bu." Bima pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam. "Malam mas," sapa seseorang dari arah samping. Ketika Bima menoleh, terlihat sesosok pocong dengan wajah Burita, istri dari Gondo, dengan wajah pucat dan hidung yang disumbat kapas. Kain kafan yang sudah mulai lusuh membungkus tubuhnya dengan sebuah ikatan di bagian atasnya. "Malam bu," balas Bima yang balik menyapa tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Ini bu, ada paket atas nama Rian." "Oh, itu anak saya. Sebentar ya." Pocong itu menoleh ke atas. "Rian," teriaknya. "Ya bu." Tidak lama berselang, muncul satu pocong lagi yang turun dari lantai 2 dengan cara melayang. Sosok itu menyerupai wajah Rian, anak Gondo. Wajahnya pucat dan agak membiru, ditambah uratnya yang berwarna keunguan ikut terlihat dari balik kulitnya. "Ada paket buat kamu." "Udah dibayar ya mas, taruh aja di meja," kata pocong Rian. "Sudah." Bima menaruh kotak berbungkus hitam itu di meja dekat sofa. "Mas, duduk dulu aja, istirahat, kita lagi ada minuman. Mau minum?" kata pocong Burita. "Boleh bu, kebetulan saya haus." "Tunggu ya, duduk aja dulu." "Oke bu." Bima pun langsung duduk bersantai di sofa. Sementara sosok Burita berjalan melayang menuju ke arah dapur. Bima bersandar dan mengistirahatkan tubuhnya sejenak sambil matanya melihat sekitar, memperhatikan berbagai barang mewah yang tak bisa ia temui di rumahnya. "Kapan lagi kita santai di rumah orang kaya?" gumam Bima. Tidak lama berselang,
Pocong Burita kembali datang dengan segelas minuman di sampingnya yang melayang sendiri. Kemudian gelas itu turun dan mendarat di atas meja depan Bima duduk. "Wah, enak nih," kata Bima saat melihat gelas berisi darah segar dan belatung yang menggeliat di dalamnya. Bau amis sekaligus busuk pun tercium dari minuman itu. "Makasih banyak ya Bu, jadi ngerepotin." "Iya, gak apa-apa, habisin ya." Bima mengangkat gelas itu dan mulai meminumnya. Cairan kental berwarna merah itu pun masuk ke mulutnya, bersamaan dengan belatung dan juga kotoran-kotoran kecil. Bima meminum sampai setengah saking hausnya. Seger. Enak juga nih sirupnya, ucap Bima dengan mulut yang belepotan dengan darah. Belatung-belatung juga tampak menempel di sekitar bibirnya, tapi dia seakan tidak merasa jijik ataupun geli sama sekali. Di hadapannya, sosok pocong Burita masih berdiri memperhatikan, sambil memperlihatkan senyum lebar yang saking lebarnya hingga sampai ke telinga. Giginya sudah menghitam dan kulitnya keriput. "Mas, ini ada kue kalau mau," kata Burita sambil menggerakkan sebuah toples berisi kotoran manusia yang bau. "Cobain deh." "Boleh Bu, dikit aja tapi." Bima langsung membuka toples. Tanpa ragu ia ambil kotoran yang lembek dan berwarna kekuningan itu. Dengan cepat ia memasukkan ke dalam mulut, lalu mengunyahnya sambil mengacungkan jempol. Mantap. Setelah menelan kotoran itu, Bima langsung meminum segelas darah yang sebelumnya disajikan oleh Burita. Ia langsung menenggak darah dan belatung itu sampai gelasnya kosong. "Udah Bu, saya pergi ya, mau antar paket lagi." "Iya Mas, hati-hati ya, udah malam, nanti ketemu pocong loh," ucap Burita yang sendirinya juga pocong. Gak takut saya sama yang begituan." Bima berdiri dan merapikan jaketnya, lalu berjalan ke arah pintu. "Udah ya Bu, saya duluan, makasih banyak loh," ucapnya sambil membuka pintu, lalu berjalan keluar. Kakinya melangkah menuju gerbang, kemudian keluar halaman rumah. Setelah keluar dari gerbang, Bima berhenti berjalan. Ia merasa ada yang aneh. Dirinya berpikir beberapa saat. Tak lama kemudian, ia mulai mencium bau amis di sekitar mulut dan hidungnya. Ditambah bau kotoran yang sangat menyengat sampai-sampai membuat perutnya mual. Bima mulai terbatuk sambil memegangi perutnya. Ada perasaan ingin muntah yang datang dari dalam badannya. Bima pun jatuh berlutut di tanah. Ia mulai memuntahkan kembali apa yang ia makan dan minum di rumah tadi. Belatung dan darah kental keluar dari mulutnya. Ia mulai ketakutan. Ditambah kotoran manusia berwarna kuning yang bercampur dengan air liurnya ikut keluar dari mulut. Baunya tak tertahankan, bercampur aduk dengan bau amis darah yang malah membuatnya semakin mual. Selama beberapa saat, Bima tak berdaya dan terus memuntahkan isi perutnya. Seorang warga yang tak sengaja lewat melihat Bima dalam kondisi mengkhawatirkan. Warga itu pun langsung berjalan cepat untuk menolong kurir malang itu. Mas, kenapa Mas? Sakit?" tanyanya saat sudah berada di depan Bima. "Gak tahu Pak." Bima berusaha keras menahan rasa mualnya. "Tadi saya dikasih makan sama pemilik rumah itu." Tangan Bima menunjuk ke arah rumah Gondo. "Rumah mana Mas?" "Itu Pak." Bima kembali menunjuk ke rumah tempatnya mengantar paket. "Itu." Warga itu pun melihat ke arah rumah Gondo. "Itu rumah kosong Mas." "Enggak Pak, tadi ada orangnya kok. Saya dikasih makan sama minum." "Tapi kok udahannya saya muntah-muntah begini?" "Astagfirullah, sadar Mas, itu rumah kosong." "Enggak Pak, ada orangnya." "Sini Mas." Warga itu mengangkat badan Bima dan membantunya berdiri. Lalu ia arahkan badan pemuda itu ke arah rumah Gondo. "Tuh, lihat sendiri. Mana ada orang? Rumah kosong ini." Bima kaget bukan main. Rumah yang sempat ia masuki tadi kini sudah berubah 100%. Rumah yang semula ia lihat mewah dan terang kini sudah berubah.
menjadi rumah kosong, temboknya retak-retak. Ada coretan di beberapa bagian dindingnya. Rumput di halamannya juga panjang-panjang. Rumah itu gelap gulita tanpa penerangan. Kondisi sekitarnya amat kotor dan tidak terurus. Benar-benar seperti rumah kosong pada umumnya. Loh, kok tadi ada orangnya? Bima yang bingung lalu melihat ke depan pintu rumah. Di sana sudah ada Rian dan Burita dengan bentuk pocongnya. Keduanya tersenyum lebar dengan mata melotot ke arah Bima. Pocong! Teriak Bima. Ia yang semula lemas pun seolah mendapat kekuatan baru. Bima berlari sekuat tenaga sambil ketakutan. Motor dan barang bawaannya pun tertinggal. Tunggu woi, kata warga yang kemudian ikut lari meninggalkan rumah Gondo. Setelah beberapa minggu berada dalam teror pocong, warga mulai merasa bosan dan muak dengan semuanya. Sebagian dari warga memilih untuk berdamai dengan keadaan, membiasakan diri dengan teror yang terus berlanjut, dan berusaha menerima bahwa teror pocong ini adalah bagian dari kehidupan mereka sekarang. Hal itu terbukti dari bukannya salah satu warung kopi di pinggir jalan desa. Sebuah warung dengan bangunan berbahan anyaman bambu sederhana dengan lampu yang agak redup. Di meja depan aneka gorengan dan kue dipajang menggoda selera. Penjualnya adalah seorang laki-laki parubaya berkumis yang senang memakai topi kupluk yang akrab disapa Pak Solikin atau Pak Likin. Akhirnya buka lagi ya Pak, ucap Reza sambil mengaduk segelas kopi panas yang mengeluarkan asap tipis. Iya Za, kalau tutup terus gak ada pemasukan saya. Gak takut Pak? Tanya Tejo. Kalau dibilang takut mungkin takut, cuma ya mau gimana lagi. Kalau dipikir-pikir, ini kan desa kita. Masa kita kalah sama mereka? Kalau kita lebih rame, nanti juga pelan-pelan menghilang tuh pocong, kata Pak Likin. Pak, gak usah disebut namanya, nanti datang beneran, Reza memperingatkan. Mendengar itu Tejo tertawa kecil. Pengalaman ya Za, yang udah-udah begitu. Nah, kalian hampir setiap hari ronda, emangnya gak takut? Tanya Pak Likin. Takut Pak? Wah, gak tahu deh udah berapa kali kita ketemu pocong. Tanya aja tuh si Tejo. Gila Pak, saya aja pernah sampai nyebur ke sawah gara-gara pocong. Tejo menggelengkan kepala. Pak Likin lalu duduk di hadapan mereka setelah menaruh gorengan yang baru matang. Iya, memang lagi gawat desa ini. Ya gitulah Pak. Pak Likin menatap Tejo dan Reza. Kita sembunyi di rumah pun belum tentu aman. Buktinya itu Pak Pangat saja didatangin pocong sampai ke rumahnya. Berarti rumah juga nggak jamin keamanan kita. Jadi ya mending saya jualan. Iya, katanya salah satu warga sempat lihat tuh. Lihat apa Jo? Tanya Reza penasaran. Waktu kejadian Pak itu siapa tadi? Pak Pangat. Ada warga yang lewat rumahnya. Dia itu nggak sengaja lihat pocongnya Pak Gondo lagi ketuk-ketuk pintu pakai kepalanya. Tejo menjelaskan. Nah, itu dia. Banyak warga yang ngeluh kalau pintu rumahnya beberapa kali diketuk pas tengah malam, tapi nggak ada yang berani buka. Pak Likin menambahkan. Tapi kenapa Pak Gondo sampai gentayangan kayak gini ya? Tanya Reza. Ya, dari cara meninggalnya saja sudah nggak wajar. Ditambah dia juga kayaknya dendam sama warga gara-gara nggak pilih dia jadi kepala desa. Padahal dia kan udah kasih banyak hal ke kita semua. Tuh Jo, kamu dulu paling depan kalau Pak Gondo bagi-bagi amplop, tapi malah pilih Edi jadi kepala desa. Sambil mengunyah makanan, Tejo menjawab. Aku sih lebih percaya sama Edi, tapi kalau Pak Gondo kasih duit, masa iya aku tolak? Parah sih kamu Jo. Reza menggelengkan kepala lalu meminum kopi yang sudah agak hilang rasa panasnya. Sementara Tejo tengah asik bermain ponselnya sambil sesekali mengambil gorengan dari keranjang yang ada di meja. Setelah mengobrol beberapa menit, kini Pak Likin sibuk memotong-motong sayuran dan membuat adonan untuk memasak gorengan selanjutnya. Suasana desa yang masih sepi membuat hanya Reza dan Bejo yang datang ke warung kopi Pak Likin.
Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Reza meminum kopi hitamnya sampai habis, menyisakan ampas di dasar gelas. Mereka berdua lantas berdiri dan hendak keliling desa melihat situasi. Reza tak lupa membayar kopi yang diminumnya. "Jo, mana bayarannya?" tanya Pak Likin. "Ngutang dulu, Pak." Dasar, baru buka udah diutangin." "Maklum, Pak, uang saya habis diperes dukun matre." "Kita keliling dulu, Pak." "Makasih, Pak," ucap Reza sambil mulai berjalan meninggalkan warung Pak Likin. "Hati-hati, kalau ketemu pocong, pukul aja," kata Pak Likin bercanda. Kedua pemuda itu pun mulai berjalan pergi dari warung dan segera melaksanakan kewajiban mereka setiap malam menjaga keamanan desa. Dengan senter di tangannya, Reza dan Tejo memasuki pemukiman warga sambil melihat sekitar. Di malam yang sama, Edi duduk di sofa ruang tamu sambil menempelkan ponsel di telinganya. Wajahnya tampak serius menunggu seseorang menjawab teleponnya. Sudah berkali-kali ia lakukan panggilan, tapi tak ada yang menjawab teleponnya. Sesekali ia menghela nafas, sampai akhirnya ia menyerah dan menaruh ponselnya di meja. Edi mengambil segelas teh yang ada di mejanya, lalu meminumnya sedikit sambil terus melamun. Tidak lama kemudian, ia dikagetkan dengan dering ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Rupanya orang yang sejak tadi sulit dihubungi, sekarang malah menelponnya balik. Segera Edi ambil kembali ponselnya sambil tersenyum lega. Buru-buru ia angkat telepon dan menempelkannya kembali ke telinga. "Halo," sapanya saat terhubung dengan seseorang. "Halo Mas," tanya seorang perempuan dari dalam telepon itu. "Siti, kamu sibuk gak?" tanya Edi. "Enggak sih, ada perlu apa Mas?" "Maaf, telepon malam-malam gini ya. Mas mau tanya, kamu ada waktu gak ya? Mas butuh bantuan nih, seputar dunia gaib." Tutur Edi menjelaskan maksudnya menelpon. "Oh gitu, besok aku ada waktu luang kok. Bisa ke desa gak? Nanti Mas suruh orang jemput." Siti terdiam sejenak tanpa menjawab. "Bisa Mas." "Oke, makasih ya. Besok Mas jelaskan masalahnya apa." "Udah tahu kok soal telur pocong kan?" tanya Siti. Loh, kok kamu tahu Sit?" Sambil tertawa kecil, Siti menjawab. "Tahu dong Mas, kerasa kok vibrasinya sampai sini. Siapin aja kepala kambing yang masih seger ya buat besok." Kepala kambing? Oke deh," jawab Edi dengan terbata-bata. "Ya udah, sampai ketemu besok." Percakapan pun berakhir, telepon ditutup. Edi kembali menaruh ponselnya di atas meja. Ia kembali bersandar dan melamun sambil melihat ke atas. Astagfirullah, ngagetin kamu Tot." "Gitu aja kok kaget. Gimana kalau aku ngagetin beneran? Bisa berhenti jantungmu?" "Astagfirullah, ngomong yang bener Tot. Seenaknya aja kalau bilang." "Kamu habis telepon siapa, Ed?" "Itu habis telepon Siti, keponakannya Mama. Dia kan dulu anak pesantren, punya kemampuan dalam hal gaib. Jadi aku telepon dia untuk minta bantuannya mengusir pocong dari Pak Gondo itu, Tot." "Mengusir pocong Pak Gondo? Kenapa tidak aku saja yang mengusirnya? Hap, aku Sentot men akan berusaha untuk mengusir pocongnya Pak Gondo." "Udah, pokoknya di cerita kali ini kamu gak usah ikut-ikutan untuk mengusir pocong Pak Gondo. Aku gak mau kalau identitasmu terbongkar di kampung kita sendiri." "Identitas kalau aku pahlawan super bernama Sentot men?" "Bukan, identitas kalau kamu itu anak dari siluman ular dari Gunung Lawu, Tot, yang akhirnya telah berubah menjadi Sentot man." "Maksa banget sih kamu Sentot man-nya." Dari dalam kamar, sang istri berjalan mendekat. "Gimana Mas?" Edi mengangguk. "Iya, besok Siti kesini, tapi dia minta disiapkan kepala kambing." "Hah? Buat apa?" "Ya nggak tahu, mungkin buat ritual." Sarli mengangguk sambil menghela nafas. "Semoga aja berhasil ya." Edi mengambil gelas tehnya dan meminum sampai sisa setengah. "Udah malam,
Yuk tidur. Dasar kau mau diracun. Baru kenal sudah ngajak tidur. Bukan kamu, sana kamu tidur sendiri sama mama. Siapa ngajak kamu? Ayo Ser, masuk kamar. Kita tinggalin bocah ini. Selamat bobo ya. Bodo amat. Pagi itu dengan motor usangnya, Tejo melaju di jalan desa meski hari masih pagi. Di belakangnya seorang perempuan duduk manis sambil melihat pemandangan sawah luas berlatarkan gunung megah di kejauhan. Sesekali perempuan berkacamata itu merapikan rambut panjangnya yang tertiup angin. Perempuan bernama Siti itu memakai kemeja putih dan rok panjang semata kaki. Setelah berjalan sekian lama, Tejo akhirnya menepikan motornya tepat di depan rumah Pak Lurah. Setelah mesin motor mati, perempuan berusia pertengahan 20 itu pun turun dari motor. Edi dan istrinya sudah menunggu di beranda depan rumah. Melihat kedatangan tamunya, suami istri itu langsung berdiri untuk menyambut. Siti berjalan mendekat sambil tersenyum. Pagi Pak Kades dan Bu Kades, sapa Siti. Gak usah manggil begitu, jawab Edi sambil tertawa kecil. Ayo masuk, ajak Sherly mempersilahkan Siti masuk. Di luar aja mas. Siti kemudian duduk di kursi beranda depan rumah bersama dengan Edi. Sementara Sherly masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan minuman. Astagfirullah, kamu ngagetin lagi Tot. Gitu aja kok kaget lo Ed, nanti cepet mati lo. Hus, ngomongnya ngawur kamu. Ini siapa Ed? Ini Siti namanya, Mbak Siti, keponakannya Mama. Jadi sepupu aku Tot. Oh, kamu yang Siti-Siti semalam itu ya? Yang suka bermain dengan hal-hal gaib? Bukan bermain, tapi dia punya kemampuan di bidang hal gaib. Jadi aku minta bantuannya untuk mengusir pocongnya Pak Gondo. Perempuan manis bernama Siti itu pun hanya tersenyum kecil menatap Sentot yang lucu. Dia siapa mas? Namanya Sentot, anaknya Ali. Sekarang tinggal di sini karena bapaknya pergi. Jadi mama yang sekarang merawatnya. Kenalin Mbak Siti, aku Sentot, biasa dipanggil, tapi ini rahasia aja ya. Sentotman yang punya kekuatan datang bulan. Sekarang tugasmu adalah memberantas si bapak pocong dan juga anak pocong dan juga ibu pocong. Sekarang karena aku harus menyembunyikan identitasku, sekarang kamu yang akan aku belibet Tot. Tunggu Ed, aku belum selesai bicara. Jadi sekarang Mbak Siti yang akan menanggung beban tugas dari Sentotman. Aku angkat kamu menjadi anggotaku sekarang. Kamu akan kuanugerahi pangkat sebagai Sitiman. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Episode kali ini tampaknya Sentot makin ngawur dan mungkin gak ada aksinya ya pada episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Pocong Gondo pada episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk ramaikan kolom komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.